FM 91,2 Radio Kota Bati. Masih dikawal bersama Ribu Tahwani di Halo Kota Batik ya. Asik banget nih baca buku yang satu ini, The Psychology of Money, ditulis oleh Morgan Housel. Nah, ada satu sepenggal cerita yang menarik ini dan ini cerita ini sangat menginspirasi si penulis, yaitu dan ini cerita tentang salah seorang yang dia bekerja sebagai buruh biasa saja, tetapi diam-diam dia itu bisa menabung uang sebanyak sekian juta. Nah, ceritanya ini cerita dari salah seorang yang bernama Ronald James Reed. Ini merupakan seorang filantropi ya, dan dia juga seorang investor, petugas kebersihan ya, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Nah, Ronald ini lahir di pedesaan di Vermont. Dia ini orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Dan itu lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang hanya untuk berangkat ke sekolah setiap harinya. Nah, mereka yang mengenal Ronald Reed ini tidak banyak menceritakan hal lain kecuali kehidupannya yang sangat bersahaja. Reed ini memperbaiki mobil di pom bensin kerjaannya selama 25 tahun dan menyapu lantai di J.C. Penney selama 17 tahun. Nah, dia itu membeli rumah ya, 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal dunia. Dia ditinggal mati istrinya ya, jadi dia menjadi duda ketika berumur 50 tahun dan tidak pernah menikah lagi. Nah, seorang kawan ini mengenang kalau hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Reed ini meninggal pada tahun 2014 di usia 92 tahun. Nah, barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa ini masuk berita internasional. Kok bisa ya, hanya seorang petugas kebersihan dan penjaga pom bensin dari desa meninggal jadi berita di media internasional pula. Nah, kenapa? Nah, ini dia, ada alasan yang menarik nih. Jadi pada tahun 2014 ya, ini di Amerika itu ada angka kematian itu mencapai 2.813.503 jiwa. Nah, dari jumlah itu tidak sampai 4.000 ya, tidak sampai 4.000 jiwa yang memiliki harta di atas $8 juta saat meninggal. Dan Ronald adalah salah satunya di antara 4.000 jiwa yang meninggal dengan meninggalkan harta $8 juta itu tadi. Nah, di surat wasiatnya Ronald ini sempat mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya. Kemudian 56 juta $6 lebih ini diberikan kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Gila ya, keren ya. Dia cuman lulusan SMA. Dia bekerja hanya sebagai seorang petugas kebersihan, penjaga pom bensin, dan juga ya pokoknya pekerjaan kasar lah. Tetapi kepeduliannya luar biasa besar. Ketika dia meninggal, bukannya harta-hartanya itu diberikan begitu saja kepada anak-anaknya, tetapi juga sebagian besar, lebih besar bagiannya diberikan kepada rumah sakit dan perpustakaan. 2 institusi yang menurut saya sangat keren. Rumah sakit itu ngomongin soal kesehatan, perpustakaan ngomongin soal literasi. Bagaimana kemudian orang menyuplai otaknya supaya mereka bisa punya kesempatan untuk belajar membaca dan membaca. Sekeren itu ya. Gila. Ini yang ditulis oleh Morgan di dalam bukunya The Philosophy of
The Psychology of Money. Nah, ini keren banget buku ini, saya terinspirasi banget. Buku ini, saya dapatkan di perpustakaan saya pribadi sih. Enggak ding, di perpustakaan Sogan ya, saya minjem gitu. Nah, kenapa? Karena, saya penasaran nih apa sih isinya, oh ternyata gila keren. Nah, cerita Ronald ini menjadi inspirasi, ya semoga aja ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati dan tanpa harus merasa kehilangan motivasi hidup. Iya, ya Ronald ini menjadi apa ya tipikal ya sebuah salah seorang yang tipikal untuk bisa kita ambil cerita atau kisah-kisah hidupnya yang menarik. Tapi ini dia yang menarik ya. Kalau kita mencoba menelaah apa yang tadi kita simak ya dari kisahnya Ronald, kita bisa jadi tahu bahwa untuk menciptakan atau untuk membuang atau menghilangkan perasaan, kehilangan apa itu tadi, motivasi dalam hidup ya, kita perlu yang namanya menciptakan tantangan baru dan Ronald sudah melakukan itu. Untuk kita yang masih hidup, untuk kita yang mungkin masih bisa mendengar dan melihat dan segala sesuatunya. Ronald sudah tiada dan dia meninggalkan kenang-kenangan yang istimewa. Ya, dengan harta $8 juta, dia memberikannya kepada anak-anak tirinya sebesar 2 juta totalnya, $2 juta dan 6 jutanya untuk rumah sakit dan perpustakaan. Sementara pekerjaannya sendiri hanyalah seorang tukang bersih-bersih, tukang sapu gitu ya. Di di pom bensin dia hanya sebagai seorang penjaga pom bensin dan bengkel mobil. Ya, tukang bengkel mobil, tukang betulin mobil, montir lah ya istilahnya. Nah, sekeren itu Ronald. Nah, tetapi itulah hidup yang dia tempuh untuk mencapai atau menciptakan tantangan baru. Keren. Jadi menciptakan tantangan baru dalam hidup ini bisa menjadi cara efektif untuk mengatasi kebosanan dan kehilangan motivasi. Nah, tantangan ini tidak harus besar ataupun rumit, tetapi harus cukup menantang untuk membuat kita merasa bersemangat. Misalnya, kita bisa mencoba belajar bahasa baru, atau mengikuti kursus memasak, atau mungkin menantang diri untuk membaca lebih banyak buku dalam 1 bulan. Atau juga, nah seperti semalam yang saya obrolkan bersama Ozzy bahwa kalau kita harus berubah nih, harus berubah lebih baik lagi karena kita butuh menantang diri sendiri ya, supaya kualitas kita jauh lebih baik. Sehingga nggak ada kebosanan, nggak ada sesuatu yang buat kita itu ngerasa bahwa kerja gini-gini aja sih, penghasilan ya segitu aja. Nggak ada hubungan yang korelasi yang signifikan sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal penghasilan dengan pekerjaan kita. Yang ada adalah bagaimana rezeki ya. Kalau kita ngomong rezeki ya, rezeki itu nggak cuman duit kok, nggak cuman besaran gaji, tetapi pertemanan, relasi bisnis ataupun yang lainnya itu adalah rezeki yang di luar dugaan. Kenapa? Karena dengan kita semakin banyak relasi sebenarnya kita bisa semakin membuka celah untuk memberikan kita akses pada diri kita sendiri dan juga fasilitas. Seperti misalkan kalau saya mencontohkan semalam itu salah satu toko podcast di Indonesia yang saya hormati gitu ya. Gita Wirjawan misalnya. Oke, mungkin dia kaya, tetapi jangan dilihat kekayaannya dulu. Kita lihat bagaimana kemudian beliau bisa menembus ke beberapa lini, banyak lini yang dia bisa tembusi dan beliau bisa sangat mudah untuk menghubungi orang-orang penting, bahkan pejabat-pejabat negara, lintas negara pula, lintas benua. Dan kalau bukan karena relasi, mana mungkin dia akan bisa melakukan itu dan pastinya dia akan keluar ongkos lebih banyak. Tetapi dia mudah saja istilahnya menghubungi mereka ya orang-orang penting ini bahkan hanya untuk diajak ngobrol selama 2 jam. Bayangin. Orang penting itu kan sibuknya minta ampun. Kalaupun mereka diajak ngobrol 1 jam saja, rasa-rasanya
itu sudah menyita banyak waktu. Nah, tapi dia bisa. Itulah tadi relasi. Satu relasi dan yang kedua adalah trust, kepercayaan. Nah, keren banget tuh. Jadi tantangan baru ya, balik lagi ke masalah tantangan baru. Tantangan baru ini akan memberikan kita tujuan dan arah baru dalam hidup. Yap, penting banget tuh. Kita nggak bisa hanya mengandalkan tujuan yang lalu gitu kan, tapi kita perlu membuat arah baru dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, dengan menetapkan target yang jelas dan realistis, kita akan merasa lebih terdorong untuk bangkit dari tempat tidur setiap pagi. Dan ingatlah bahwa tantangan ini adalah tentang perjalanan, bukan hasil akhirnya. Yes, aku setuju. Kenapa? Tujuan dari hidup itu adalah menikmati setiap yang kita alami, bukan menikmati apa yang kita capai. Ya kan? Menikmati apa yang kita alami, menikmati apa yang kita kerjakan, menikmati apa yang kita proses dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga sekalipun mungkin ya mungkin kita belum mencapai sesuatu nih, tapi kalau kita sudah bisa menikmati proses itu, nggak terlalu pusing deh kita memikirkannya, ya. Dan ya ini kawan, kita perlu yang namanya menikmati setiap langkah dan pelajaran yang kita dapatkan di sepanjang jalan. Lebih dari itu, tantangan baru juga bisa membuka pintu untuk bertemu orang-orang baru dan memperluas jaringan sosial. Bergabung dengan kelompok dan komunitas yang memiliki minat yang sama, ini bisa memberikan dukungan, motivasi tambahan, dan dengan berbagai pengalaman serta pencapaian, kita akan merasa lebih terinspirasi, termotivasi untuk terus bergerak maju. Bener kan tadi saya katakan? Oke, next step-nya apa nih? Apa nih cara yang berikutnya? Nah, ini dia, ada menyusun rencana hidup yang fleksibel. Nah, yap, terkadang kita itu kehilangan motivasi karena merasa terjebak. Terjebak dalam hal apa? Terjebak dalam rencana hidup yang kaku dan tidak realistis. Maunya itu aja. Nggak beralih ke yang lain. Makanya kita perlu yang namanya mencoba untuk menyusun rencana hidup yang lebih fleksibel. Dan ini dia, perlu digarisbawahi, adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif itu bisa menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, dengan ya pokoknya apa yang terjadi di saat ini. Dan mulailah dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang bisa disesuaikan seiring waktu. Nah, fleksibilitas ini itu akan memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi ataupun obsesi yang berlebihan. Nah, rencana hidup yang fleksibel ini memungkinkan kita untuk merespon perubahan serta tantangan yang lebih baik. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, kita bisa segera menyesuaikan langkah dan tanpa harus merasa gagal gitu. Dan ini juga memberi Anda kesempatan untuk mengeksplorasi peluang baru yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Nah, selain itu, kita perlu memastikan untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Nah, perayaannya dengan apa? Ya, mungkin dengan berbagi ya, nggak harus yang mewah, kecil-kecil aja. Mungkin ngajak makan, nraktir temen atau apa gitu ya. Beliin es krim gitu ya. Nah, itu asik juga sih. Dan ini dia, dengan mengakui dan merayakan keberhasilan, kita akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan perjalanan kita di etapa berikutnya. Dan ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan akhir. Gitu ya. Dan ngalih di ma bumi dipijak di sini. Oke deh, masih akan saya lanjutkan perjalanan Halo Kota Batik di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, Interaktif, Solutif.